diciptakan bukan untuk membalas orang yang menyakitimu. Kewajibanmu adalah bersabar, karena sabar merupakan adabmu kepada Allah. Pesan ini dipersembahkan Peragaan Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari mungkin Repu tanggal 13 Maret tahun 2000 Pak Lekor. Ajunan sareng Adi Rahman. Neng situ ngacara kira toh dialog agama atau dialog Ramadan. Sekadima hari mungkin kadinto ajunan ikan cai sareng ten kaula Adi Rahman tor minangka narasumber kira toh Imam Sutaji. Sekadima Imam Sutaji kadinto Aropaki Ketua Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Sumeneb, tercukan beliau kadinto aropaki tim instruktur PKP Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama, tercukan beliau kadinto aropaki dosen Universitas Anukoya, torse cek pentingnya kadinto beliau kadinto aropaki penceramah sekalonta atau bekondang neng Jawa Timur. Seterakhir Kak Dinto beliau engki Kak Dinto pengajar Ma'had Ali Pondok Pesantren Al Ihsan Cetung Pragean.
sapa dimen beliau ampun bedaya junab bedaya denten kaula. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suara cek mantep mah karena beliau kan itu menceramah nih. Ketemu apa kabar? Ini kecil dia kati- yang biasa. Bulan Ramadan ada tahun napasa. Oh. Corak cek segera hari yang kedua nang bulan Ramadan. Alhamdulillah karena mungkin Kak Dinto Mas Adi faktor ojen. Oh, Sehingga iki. pembakaran di lembetan tak pati cek anu cek mola tak pati cek apa metabolisme tubuh. Tak pati keserep cek tak saking pati anu. keserep gitu di sahur ki bakun tak luang jo. Para pemirsa teretan turbele, are mangken beliau bedi ngebe pul ompul atau bertema indahnya berpuasa di Indonesia. Sekarang bulan Ramadan kan itu bulan suci kadinto aropa aki bulan siang keistimewa sareng umat muslim satu atau di seluruh dunia. Sekadimah selama bulan Ramadan umat Islam berpuasa dari fajar hingga terbitnya matahari. Mereka bisa menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Bulan Ramadan kan itu memiliki beberapa keistimewaan yang membuatnya menjadi waktu yang sangat berarti bagi umat Islam. Indahnya berpuasa di Indonesia. Nah, kasih tung tema ini sangat anyar sekali kan itu. Mungkin deki panjenengan bisa miarsaki cecerbaan seperti cerbaki sareng ke Imam Staji. Sekadimah manabi Indonesia kadinto antara agama sareng nagara nika padu. Manabi di luar negeri kadinto antara agama sareng nagara kadinto dibeda-bedakan. Sehingga sekone kadinto beda perpecahan. Kangkui para panjenengan setuju ngereng langsung piarsa aki areng sareng cecerbaan dari beliau. Bandeki sampun cecerbaan kadinto ten kaula bisa muka len telepon nang belu nang kosong belu 2 situng sangat telon pak kali belu petok sangat dan kalau ngulangi kosong belu 2 situng sangat telok on pak kali belu petok sangat tor sebiasa masuk juga dekat dinto ngikan to kosong belu situng 100 telopolo 224 belu petok sangat kan itu lain teleponnya di panjenengan ki bisa sharing atau bisa apa tanya dek beliau. Katinapa saya maksud sareng indahnya berpuasa di Indonesia. Ngereng ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ba'du para pemirsa hika dima bisaos ajunan mirsa aki. Asyukur ke Allah sakonin kalaban lafat alhamdulillahi rabbil alamin. As-salawat rasulillah sakonin kalaban lafat Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mas Adi, bahwa tema kita adalah tentang indahnya senengah puasa nang Indonesia. Ada ketirpun apa gitu tuh? Pertama, kita melihat dari waktu. Karena di negara tertentu itu sampai terlama puasanya 18 jam. Kalau kita kisaran antara 12 sampai 13 jam lah kira-kira begitu. Itu yang paling indah. Dan saya nomor 2 bahwa puasa nang Indonesia Kak Dinto luar biasa. Tidak ada yang menerapkan beragama itu seindah di Indonesia. Bo tak nemu makai nyari sekon contohnya orang tak nemu. Makanya sampai hari ini banyak orang luar negeri datang ke Indonesia, bahkan orang orang Islam yang ngakunya hidup di negara Islam datang ke Indonesia, belajar ke Indonesia bagaimana dia bisa berdamai dengan saudara-saudaranya. Sementara kita di Indonesia kadang-kadang merasaan nemun beda orang Indonesia ajar ke luar negeri tapi bisa hanya untuk bertikai dengan saudara-saudaranya. Indonesia ini kebon nyaman, nyaman pun Indonesia nih. Kedua apa? Perbedaan menerapkan misalnya awal puasa kita sudah tahu ada di daerah pondok pesantren yang memang di sana menggunakan sistem hisab misalnya.
Kemudian kita secara penyamanan kasa dibiarkan, dan itu sah-sah saja selama itu tidak isbat dan tidak ikhbar kepada yang lain. Kiki buruan kan itu kan kiai kan ada perbedaan antara organisasi Muhammadiyah sareng organisasi NU. Sekali mana bi organisasi Muhammadiyah menetapkan awal puasa di hari Senin. Kita sebagai orang NU kan itu hari Selasa. Nampaknya tidak ada yang perlu diruncingkan perbedaan. Baiklah karena mestinya sekadin toh, karena cuma ki bahwa kesepakatan ulama kadin itu sepakat ala anna isbata awali Ramadan wa awali Syawal itu biru'yatil hilal. Cuma boleh ada sebagian pendapat itu Syafi'iyah yang membolehkan dengan sistem hisab. Imam yang 4 itu semuanya sepakat itu dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal yang terbanyak mungkin ru'yatul hilal di Indonesia kan itu ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Kemudian ada yang kemudian dari pendapat imam yang 4 tapi itu Syafi'iyah yang memperbolehkan. Silakan bisa dilihat dalam kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah karangan ke Imam ke Maksum Krapyak itu. Nah, abali boleh dak kata maka itu Mas Adi bahwa indahnya berpuasa di Indonesia nikah luar biasa. Sampai makin nikah dan kalau melihatnya orang yang berpuasa di Indonesia nikah kau besar. Kau besar di Indonesia. Ya setidaknya toleransi menghormati orang yang berpuasa misalnya. Itu dilakukan hari ini. Dan kita juga yang berpuasa tidaklah merasa bahwa kita yang paling hebat. Betul, Kiai. Betul. Itu kan begitu maksudnya. Nah, di sebagian tempat itu kan sudah sepertinya puasa kadang-kadang menjadi sesuatu yang menegangkan. Betul. Menjadi sesuatu kadang bukan indah lagi. Sepaling jek lebur jantan gule nih kan. Tapi kun jantan gule kan saporan yang gimana. Indonesia ini gak unik. Orang apa sa tada ring rongaro, si tak apa sa pada tak yarok. Korang napa tuh re? Bekir, coba bekir. Orang si apa sa tada ring rongaro, orang si tak apa sa pada tak rongaro. Tapi manabi kan pada di tahun-tahun sebelumnya sebagian ormas kan itu sampai sweeping pan sepon-pan barung-barung kan. Yang makin coran lebih Engki sobo. Pon apa beda sia gabung nama langsung buka ngereng kesokan Mas Adi. Kalau memang sudah ada yang mau bergabung silakan. Enggak apa-apa. Engki kalau memang ada yang mau bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pasir Kak Dinto. Dari Cak Siman Grup Menatahan. Oh iki. Pon apa Cak Siman? Pon apa sampean abitanya? Mana bi mangken neka acarana dialog agama, dialog Ramadan. Tapi mangken sampean bisa atanya pon apa se ecer baki sarang kiai mangken. Oh, saya bakal tanya tentang pon apa betul puasa. Oh betul puasa iki. Kadito pembahasan nepon kadito Cak Siman mangken kado indahnya berpuasa di Indonesia. Karena sekini to Cak Siman mana bi negara-negara lain kadang di nang hari puasa ini kan teti pembeda antara se muslim sareng se non muslim. Iki kadito berkaitan tentang betul puasa. Menabi betal pagi hari kenapa terusake betal kenapa terusake puasa. Oh, iki sakadin to kiai. Iki. Oke, sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kenapa pada dijawab? Bahan ngereng tawan apa? Temanya mungkin soalnya puasa. Puasa. Jadi puasa yang kita bicarakan hari ini ya bukan sekedar hukumnya saja, tapi bagaimana dinamika kenyataan-kenyataan di Indonesia tentang berpuasa gitu. Oke, unik. Ya udah kalau memang segmentasi pendengar sudah bertanya begitu ya udah kita ini kita jawab aja biar. Oke. Malet anu deh kan. Jawab dulu, mereka itu ngereng. Kita lanjutkan boleh. Oh, selesai pertanyaan ki burung ki Mas Adi. Engki betal Kak Dinto yang kebetal mana bi amponkeun sobu Kak ruah. Jadi
hitungan puasa nih kan cara fajar anggaplah saya mangkene ka dan subuh saniki lho. Lemon pun mari dan subuh nika Pak Manata apa sih lagi Bro pun? Cak Siman dari grup Manatahan ring kamen nih. Ini kan enggak dulu. Kini ka betal pun. Ki terjadi terus aki guys. Bahaya guys mun ki terus aki guys. Jadi jadi terus aki. Betal kini ka pun. Sanika. Betal kini saya maksud ada maksud misalah tadeer napa ki ngadeer. Beda tadeer, tangakan napa ki njet ngakan beda. Mun tangakan itu misalnya karena lupa. Tak masalah. Bisa terus aki. Bahkan dalam sebuah riwayat mun beda puasa, mun beda orang puasa. Kemudian pacik lupa na ungku. Adeer entah itu air atau apa saja lah sampai kenyang, buru kenyang bah sadar. Geni kecepon nikmat saya luar biasa. Berarti lah kari paring rezeki sama Allah Subhanahu. Ben harus diingat. Jadi misalnya perpan mengunyah pas enggak, ya Allah pak pas, tulis pak keluar. Oke, benih terus aki. Benih terus. Iman benih, benih. Jangan cuma benih ngaji ya. Osa tulis peluang, jangan mau lari kan. Sekarang dintoh. Nah, jadi Pak grup Manatahan, Cak Siman Manatahan, pon betal kini kan. Jadi kalau yang dimaksud lakar betal, gigi betal, saneka. Pokon sare kini kan yang membatalkan puasa. Kan pononeng. Pononeng ki. Ngereng terus aki pembahasan. Siap ngereng. Puasa di Indonesia. Karena ben pernik epon. Karena Indonesia kan itu kadang unik kan Dinto. Misalnya mungkin di luar daerah, napa nanang ematura, mereka tada senyamana sabulunan sahur kan itu beda tarheman. Di daerah-daerah itu beda tarheman kan. Luar biasa. Luar biasa. Dan masyarakat mereka tidak terganggu justru menabi tadi tarheman pas tanya ke pemata tarheman. Ngereng. Termasuk dengan imbauan misalnya ke Menak hari ini yang perlu kita luruskan sebenarnya. Biar kabar sejen jinjun Kak Dinto tak ada jenanjin. Baru-baru ini kan misalnya nggak ke Menak mengimbau bahwa gunakan loudspeaker di dalam. Iya. Nah, Kak Dinto berlaku untuk pendudukan hitna penyamana heterogen ki. Maksudnya heterogen ko banyak macam agama kan. Jadi misalnya ini bisa berlaku di Jakarta. Misalnya di sebelahnya beda gereja, beda yang Kristen, sebelahnya lagi bahkan ada vihara, ada pura dan semacam. Berarti kan beda agama. Betul. Ya? Untuk keberlangsungan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, lakar kotu beabeun banyak kotu toleransi, kotu lain. Jangan karena atas nama agama sampai agenggu ke orang lain. Nah, itu maksudnya Menteri Agama. Tapi menurut matur teritan, ya jarang lenyaman anu. Biasa di ngacor iya keng patau ke bekto mun la kol 11 sedarusan pate angkep na pon kol 11 kelu mana bi compok kol 11 tapi kadang kol 10 lober po compok kada tau ten kaula kan bede langker juga kol 10 ten kalau harus di afkan mana ngaji na mengibaban kan mon kengki kenceng ada rusa paten ada rus bebe nih cek parlona diluruskan nih debu dari Menteri Agama. Betul. Seakan-akan Menteri Agama nih melarang orang karena mana disampaikan secara secara bungkol kan ada iya Menteri Agama kan sakit itu tak lepas jan siki buru Mas Adi kan leres janjin jun mun tak bener itu janjin bahaya bahaya si candretan bahaya. Lah itu pentingnya hari ini disampaikan dengan benar. Inilah keindahan di Indonesia. Nah, kenyataan-kenyataan seperti ini saya punya kata-kata indah. Dan ini sudah kita ulang-ulang. Apa itu? Keindahannya adalah jangan paksakan kenyataan itu satu karena keindahan itu terletak pada perbedaan. Mantap. Kira-kira begitu. Jadi kita memang suatu saat harus berbeda. Dalam hal Kak Dinto itu berbeda. Maka puasa Kak Dinto kemudian dijalankan menjadi setong ibadah sesae. Nah, indah. Terutama ingat can segala bekton Kak Dinto Mas Adi
luar biasa. 13 jam lah kira-kira begitu. 12 ke 13 lah, 12 setengah. Sekadin to bayangkan mun pak kita berada di Uzbekistan misalnya. Kadisa belum 12 jam kan? Belum 12 jam. Aku corak ya muter. Bayangkan itu. Nah, ngereng ya untuk sementara ngereng Persaki situng nomor lagu. Oh, engki, ngereng. Dari Ida Laila Munafik. Tung acara yang kira dialog Ramadan. Are mangken dan kaule kancai sareng Kiai Imam Sutaji. Karena itu badin rosaki pembahasan indahnya berpuasa di Indonesia. Ngereng Kiai, ini pada torator. Si lemak kan itu kangku ya toraki kangku para pemirsa sebenarnya Mas Adi, dari semula memang topik kita adalah indahnya berpuasa di Indonesia. Karena nih Mas Adi, mangken kan jen akhir zaman. Nah, odi neng akhir zaman nih kan jangan gule bunga bungol. Masa kan itu bunga karena umat kanjeng Nabi. Bunga nari kan. Bungol lah karena kau lebih sampean odi neng zaman sisa tak kira sejen bagus Mas Adi. Oh, jadi zaman kan itu mungkin bisa ebitaki. Zaman saya paling bagus. Zaman Rasulullah. Sekali itu. Dan itu bukan saya yang bilang, itu Rasulullah. Nah, itulah kemudian misalnya hari ini kita melihat ada banyak kenyataan Odi, rekan. Nah, untuk neng Indonesia, ini kan luar biasa, Mas Adi. Luar biasa sekali nih. Orang beda gabung. Beda saya anu nih kak, beda saya kontok ngortok paseran nih kak. Beda ngortok. Berarti berapa? Yang kapan pun? Angkat oh, ngereng, angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pasir Kak Dinto. Dari Firman Kak Dinto dulu. Oh iki. Katipun apa pada petanya iki kangku kiai kayak saya beri Kak Dinto. Oh iki. Imam iki. Eki leres. Ngerek langsung saus nih kak. Ada Kak Dinto guys, bahasan dibahas ada mungkin Kak Dinto kan indahnya berpuasa kan itu tadi. Eki. Nuun pamangkin na kiai jadi napa Kak Dinto keadaan seperti kebiasaan khususnya karena muda Kak Dinto momen-momen perasaan Kak Dinto lah transit kenapa itu sentos ke ada istilah ngabuburit ada istilah pola saja semacam yang dijadikan kesempatan itu guys itu kir kace pengkir embong bu Kak Dinto bila asar Kak Dinto masuk buka puasa gitu banyak muda-mudi Kak Dinto nongkrong kenapa pamangkin kiai Kak Dinto namun kiai Ampun Mas Rahman. Ampun ki termasuk indahnya berpuasa Kak Dinto. Oh, iki. Mas Adi ini. Matulakong Mas Rahman. Oh, kan itu ada pertanyaan iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pas nih kawan indahnya ke berpuasa di Indonesia nih kan. Beda istilah anu pola saya kesampet ngabuburit pola. Eki Mas Adi dari pertanyaan Kak Dinto mau dijawab jujur, mau dijawab apa gimana ya? Begini. Kak Dinto, Pasir lagi Bro, Mas Rahman. Oh, Mas Rahman. Mas Rahman saya berdekar dulu. Eki berdekar dulu kan. Oh. Kak Dinto, terkait kalaban budaya ngabuburit yang terbiasa dilakukan oleh muda-mudi kita di daerah kita, itu sebenarnya adalah istilah atek dentek malam. Nyari malam. Pas kemudian nongkrong pengkire lorong. Nah, ini jawabannya harus pas karena dan gula mau jawab nih
ada penyamana apa ngocak misalnya wo tak saya itu kemudian akan menuai kritik. Tapi di sisi lain harus saya sampaikan begini, bahwa kegiatan ngabuburit Kak Dinto nyari malam. Nyari malam sepanjang tidak mengganggu orang lain kan sekarang itu. Kemudian tidak mana tebar maksiat. Iki kenging tak pun apa. Kita siaran pun ini sebenarnya bagian dari ngabuburit kalau leres-leres kan tuh Kiai. Lah kan cuma kita isi dengan bincang-bincang santai, dengan kita ngobrol seperti ini. Berdisi masuk boleh. Ora berdisi masuk nggak? Yang kah? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap suara nah. Dari pasarnya kayak tau ben Kak Ma? Dari Tengkuleh, Kanjeng Mas Adi. Biasanya punya jadwal mendampingi beliau hari ini, namun kebetulan ada kegiatan. Oh siap. Chandra. Oh Mas Chandra. Mas Chandra, pon apa beda petanya akina pon apa ketipon apa Kak Dinto? Saya terakhirnya. Nereng pas aturaki pong ke Imam Mustaji lakeng beda Kak Dinto iki. Langsung. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngereng. Selamat siang. Ya selamat siang Ki. Ngereng. Saya terakhir sekarang abdullah kajian Kiai terkait kelebihan tema di hari ini saya menarik indahnya berpuasa di Indonesia aja Bang. Ki. Kemudian ada beberapa tradisi yang juga menarik jadi Daya Madura untuk Kabupaten Sumeneb ini. Ki. Dan kita makin mulai mudah sampai makin sekali Kiai. Kenapa? Terkait dengan tradisi unik yang terjadi di Pulau Madura, khususnya Kabupaten Sumeneb, dengan Tengkuleh itu saya ini kan. Di saat menjelang bulan Ramadan, di Hamin 1 sekali Kiai. Terkadang banyak yang terjadi di masyarakat kita di Hamin 1 itu seakal-bekal Kak Dito. Seakal-bekalan ketipun apa? Dari pihak sosial ini di Hamin 1 Kak Dito tak biasa ngirim cemu istilahnya. Ngirim cemu ke bekal laki. Jadi laki kemudian pihak keluarga bekal ini bersama terasi kedua sampai ketangguh Kak Dito. Di dalam forum silaturahim istilah tapi karena nggak terjemuk deh Ton. Kemudian setelah menjelang hari raya sekitar Hamin 3 menjelang hari raya, kemudian pihak laki dalam pihak ini nggak bisa nyaleni kalau saya nggak kiri saya kalau itu telepon. Terus kemudian di malam hari rayanya si pihak laki Kak Dista Pak Kiai langsung silaturahim sekaligus bermalam selama malam hari raya Kak Dista. Jempol bekal bini. Ketemu di bentang bekal bini Kak jagongan semalam. Tak saren sambil mereng kita biran tak saren. Setelah di hari raya, lastarena apa jeng dari Kak. Bekal bini langsung tetap Leman. Bekal laki kalau bekal laki diajak ziarah dalam rangka di berkunjung silaturahim adalah keluarga bekal laki. Leleng ketemu seminggu kita kenal lah. Ya sarang keluarga dan penyebab UN. Ki. Itu. Kenapa menurut pandangan Islam? Siap, Ki. Pon. Tapi bingkingan nih Ki aja bersih pertama Ki buru panjenengan ini terima sebelum anu. Sekali itu motor sekelangkong ke. Sami-sami. Motor sekelangkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak ada celakar kurang sempurna pertanyaan dari Ibnu Rahman mengkar duduk nih kan. Ki. Dilanjut mare jawaban sampurna langsung lagi ke pertanyaan dari Mas Chandra. Baik. Sekento saya pertama gelak tentang ngabuburit ento. Jadi jawabannya adalah selama itu tidak tebar maksiat dan menuai maksiat, ngabuburit itu silakan, sah-sah saja. Sekento loh. Nah, cuma umumnya karena pacet Kak Dinto rata-rata si ngajelenin ngabuburit Kak Dinto dengan tradisi nongkrong di pinggir pantai, di gazebo, di tempat-tempat khusus
itu adalah muda-mudi yang notabene-nya masih belum punya pasangan, ya namanya hati ya masih mencari pasangannya begitu. Yang menjadi kan kadang cit samangken kan laki bini boleh napa lah sebini no jornoan selaki apa ger ya mulai. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Dan peristiwa ngabuburit atau tradisi ngabuburit ini kemudian kena batunya, artinya pas akan ngabuburit itu yang salah ongkuna itu karena dipicu tendensi lain, keinginan yang lain ongkuna. Jadi Mas Rahman dengan tradisi ngabuburit itu boleh-boleh saja selama yang dilakukan dalam ngabuburit kak dintoh ibeni tebar maksiat atau menuai maksiat. Tidak ada unsur-unsur maksiat. Unsur maksiat. Jadi kipo noneng segocak maksiat ni kapon apaan? Senikele. Masa bagi irinji boleh. Ki kadito mungkin bisa dipahami ki. Kadito jawabannya pun dari Kiai Imam Sutaji Mas Rahman malam manter. Bisa apa ki? Bisa Kang ngerti ya sareng para panjenengan. Siap. Terutama kangkui para penggemar, para pendengar peragaan stesen. Terus lagi pertanyaan sekapeng 2 masalah teratar jemu kadinto. Teratar jemu kadinto bagian dari kebiasaan. Cuman mana daerah-daerah tertentu ampun tade kadinto. Mungkin bisa langsung dijelaskan sareng. Siap. Ini tidak bisa langsung saya jelaskan blak boleh gimana belum. Begini. Saya urunut dulu. Ini kan budaya sebenarnya. Awalnya adalah tradisi, kemudian membudaya. Tradisi itu kebiasaan yang berulang 3 kali dan benar, baik, sehingga dianggap benar diteruskan. Kalau sudah alih generasi, ini bisa menjadi budaya. Nah, seni kecerita nah. Tikal geluh, saya gabung corak beda saya gabung, jadi terima geluh, maren geluh, pamare geluh ki. Senikah? Bahwa antara agama dan budaya tradisi nasihati kebiasaan masyarakat nika terjadi antara antara hubungan antara agama nika. Lah nika beda telok Mas Adi. Senika malah ngerti dulu ijawab dari ada. Jadi agama nika ben Allah petoron ke bumi, jadi aturan ke manusia supaya manusia nika tak bingung. Karena beda tradisi budaya seka kebayi manusia, nika kadang tak mampu menjawab kebutuhan manusia untuk mencapai kebahagiaannya di dunia. Nah, makanya Allah penting maturun agama sebagai aturan kangkui manusia ini bisa tenang. Dalam hubungannya, maka mun agama ini si agama ya pasti Allah. Tradisi budaya ini pasti manusia. Lah ini terjadi akultura penyaman istilah niki mana bicara maturi. Terjadi hubungan saling mempengaruhi. Nah, dalam hubungan agama tradisi nikah, agama budaya ben tradisi ini beda telok. Beda telok. Situng agama ni ketoron ke bumi. Petoron ben Allah, bektah lebat nabi Allah, beda pada ke manusia. Situng agama ni petoron kangkui ngosot budaya. Betul. Senikah. Contoh, kita nih sebelum datang Islam, Mas Adi, andi budaya. Budaya ngecok, budaya zina, terus nginom mabueun. Itu budaya bangsa kita loh. Nah, makanya agama toron untuk menghapus itu. Dalam hal ini semua orang sepakat, para ulama sepakat bahwa agama memang harus dihapus oleh budaya. Bahwa budaya harus dihapus oleh agama. Paham nih Kak? Tapi di sisi lain agama ini ketoron, hubungan yang kedua ini. Agama dan budaya ini kadang-kadang saling mengokohkan. Senikah. Contohnya senikah. Sebelum agama Islam ini ketoron ke kita kan ke bangsa manusia, bangsa Nabi Muhammad, maka kaula ben sampeyan ini ke Mas Adi, kita punya budaya sudah. Yang itu dibenarkan lagi. Contoh, berbuat baik kepada orang tua, tolong menolong, gotong royong, membalas kebaikan orang lain dengan itu sebelum agama ini ada, manusia sudah ada itu. Ada itu. Jadi mun kering tua tak oleh jenggel, ini kepon beda ungguna. Akhirnya turun perintah agama, maka dikokohkan oleh agama. Misalnya berbuat baik kepada orang tua, maka ada ayat wabil walidaini ihsana. Tolong menolong, ta'awanu alal birri wat taqwa. Kemudian juga membalas kebaikan orang lain, misalnya idza huyitum bitahiyatin fayu biasana minha aurudduha. Kalau kamu itu dihormati orang, maka balas dengan perhormatan yang lebih baik, minimal sama.
Itu sudah ada. Maka dalam hal ini sepakat ulama nikah agama dan budaya bisa ajalena bareng, bahkan saling mengongkokkan. Paham? Betul, betul. Tetapi yang kedua, paham ya? Oke. Tapi yang ketiga ini yang dipegang oleh NU. Yang dipegang NU itu apa? Bahwa suatu saat justru agama itu dikokohkan oleh budaya. Paham? Jadi kalau tadi itu agama, budaya dikokohkan oleh agama. Itu yang kedua kan? Sekarang budaya dikokohkan oleh Agama dikokohkan oleh budaya. agama Maksud saya, dikokohkan. kan konsep pertama Mas Adi, budaya nikah ekosot bi agama karena tak cocok. Ngecok, nginom, zina, apa gitu kan? Yang kedua, justru makin nikah kebudayaan koko bi agama. Contoh, berbuat baik kepada orang tua, tolong molong kebaikan, membalas kebaikan. Itu kan budaya kita dikokohkan oleh agama. Nah, sekarang dibalik. Sekarang ini justru adalah agama dikokohkan oleh budaya. Dan ini yang tidak jarang orang NU ledus, pancor, tarbis. Apa? Karena itu dianggap bid'ah. Gitu loh. Bisa cerbaki contohnya. Nah, senikah, sakadito Mas Adi. Ini yang harus dipahami para pemirsa, mudah-mudahan bisa rahmatullah alaikum, mudah-mudahan dipahami. Jadi sakadito para pemirsa, bahwa agama nih kadang cet buto ekokuaki bi budaya. Salah satu contoh misalnya budaya pernikahan. Perintah agama tentang menikah gitu loh. Itu dikokohkan oleh budaya. Termasuk aterjemuh. Betul. Masuk ke pertanyaan Ki Buru. Masuk kan? Ini kan maksudnya. Berarti tanpa adanya apa Ki? Saya katakan mun pas tada budaya sing mengokoi perintah agama, justru agama akan dilecehkan, perempuan akan dilecehkan. Misalnya perkawinan, mun kengkun lo molongan kui perintah agama Mas Adi, tore pikir, mere, orang ngabin ini kan kutu berlenceng beraben, paham nih? Lenceng beraben, ijab kabul, mas kabin, beli, saksi kedua, mari kan? Mari. Itu sah sudah lo, sah. Siapa yang bilang gak sah? Muncit lanceng beraben apa denda? Sakse beda. Walina cet enda. Ijab kabul beda, mas kabin beda. Wes mare. Tetapi ini kalau tidak dikokohkan oleh budaya, maka pelecehan kepada perempuan. Maka akan menjadi cenah, ekece etina. Nah, ini mungkin dalam beberapa ceramah saya di jejak digital itu ada, saya sampaikan itu ketika saya menyampaikan tentang itu 2018 lalu, itu kalau tidak salah di Bangkalan, itu menuai respon luar biasa dari para kiai Bangkalan tentang menyabarkan Kak Dinto. Jadi bayangkan, misalnya saking orang ngakabin, pah tade budaya Bangkalan, walaupun sebenarnya budaya Kak Dinto mulai ada pergeseran pelencengan, salah. Ngater bekal mana bidimin saya maksud lanceng main ke matua kan ngater jemu sebini ater Kak Dinto beni pahe gunjing gua dua aslina Kak Dinto abereng cek lama jadi cek lah sepopon nah itu pun adere rekan beda aja napa ki beda aja nabiyah rekan beda saya aberengi beda mahrom saneka lah mungkin kan bahna gunjingan pola nosom sepeda motor. Ki Kak Dinto sih maksud. Nah, bahwa dalam hal ini budaya itu yang dimaksud mengokohkan agama, ki budaya saya maksud segala. Misal Mas Adi, contoh boleh bahwa saya katakan ingin meyakinkan kepada para pendengar bahwa justru agama nikah epakoko bi budaya. Contoh. Orang ngabini kan segala kan rukun syarat mereka kan pun gini kah? Cokop ki. Tapi apa mek kudu beda apar lo nang keson beda terop beda tentang beda tengkuru tapuin hadra benjarian bahkan lancing nih kah ngibereng sabareng ben kiben kan geru kan istilah itu kan budaya kan ada dalam Islam. Cuma ini kan luar biasa bahwa nih kemudian menjadi kunci nang agama bahwa orang ngabini tak ben seromben sanikela. Bahkan kan beda cak-ocaan kini kesekut viral kan muta katari tengah talon kan lencak lemari ben on-on kadin tuh sebiasa kartu dulu lagi keru masa duduk sarang sekitar dan sekitar telepon artinya tak cukup ten dikatakan abini yang kok nyaman
Abini coma. Nah, itu sebenarnya budaya yang dalam satu sisi orang bisa menyebutnya yang engki lah kalau kita misalnya tidak punya anak perempuan. Betul, betul. Mana andi anak bini kemudian mana di budaya Kak Dinto diterapkan. Itu akan menjadi perlindungan bahkan termasuk nang Indonesia bagaimana perkawinan itu harus dicatat dalam akte nikah. Itu bagian dari budaya yang melindungi agama sebenarnya. Betul. Senekele. Orang kan makin jangan kuno wah kenapa orang kabin ini kata bengki. Tapi khusus ibu-ibu ini, khusus mamut-mamut, mama-mama dan emak-emak. Mama muda. Mama muda. Ini harus diperhatikan. Ontong beda NU. Yang kemudian kikirua menggalakkan penyamanan sampai nang Kementerian Agama nih kamu nabi ini boleh kan go to teken. Betul. Teken si bini. Daya. Harus melalui pengadilan agama. Pengadilan agama. Senekela ya walaupun di satu sisi kan ini kan dibantah oleh orang-orang ahli pun apa gitu? Ahli abini. Tapi ini kan dalam bentuk melindungi hak-hak perempuan. Jangan sampai mengatasnamakan agama, tapi justru mencabik-cabik nilai kemanusiaan. Betul. Agama ini kan dan kula enggak Mas Adi begini. Dulu Kematkur pernah mengatakan, itu kan wakil ketua lembaga dakwah PCNU Sumeneb. Iya. Itu wakil ya, tapi aslinya beliau sih pantas jadi ketua Benyaptina, tapi ya karena ketawaduan beliau. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah penyampaian diskusi ilmiah begini bahwa manusia ini kan berdena agama. Jadi singi agama ini kan kita. Kalau kemudian orang mengatasnamakan agama, manusia ini kayak bing-carbing, edel bidel. Apalah artinya agama? Betul. Kenapa agama nikah? Makanya jika terjadi maslahatul insaniyah dengan maslahatul diniyah, maka selangala kebaikan atau kemaslahatan manusia dan kemaslahatan perintah agama nikah, pasti selangala perintah agama. Agama tak kira maksud ke manusia. Misalnya, nongkelenon Mas Adi jelenan, krak, ya contoh gelu, krak labu, pas tiba-tiba lokah sampai potong lengan, misalnya, contoh-contoh enten, waliyadzubillah terselamat, kan lengannya kan anggota wudhu, Mas Adi, ini kan contoh sepadang boy, ini kan anggota wudhu, nah begitu potong, terus ijohi, pas Pak Dokter ngocak, Mbian tak oleh becai aing. Nika mun maksud becai aing nika infeksi. Nika degi beda mas inkubasi infeksi mbian nika bisa ketok tanengah. Ini kan maslahatul insaniyah. Maka perintah agama tidak akan pernah memaksa hanya karena wudu demi perintah agama mun bisa merusak nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari agama lah ngalah. Kimun pun ngaki nika cokop tayammum. Gitu kan. Itu saja. Makanya abelidak ke pertanyaan segala enggak terjemu antara napa kenika aslinya kenika penyalen juga ale salenan itu baik gitu loh semakin nikah pasti resepnya ki bro kalian Mas Chandra kenika Mas Chandra justru merusak ya kita sendiri sebenarnya singko pahaboy koboy pa inga kutuareng ngereng dan nika rumah sepeda ki keruwe sih tak bagus aslina. Karena itu bagian dari tugas kita ya. Oh, ya. Untuk maaf berda kata. Berda nih cerita. Ini harus disampaikan. Ya, sebagian Kak Dinto, itu nampun tade. Istilah-istilah kerja mau pun tade. Dimin rasang. Korang periksa mana bi daerah ten kau dari dulu kan itu ampun tade kan to. Tade sih tak pedeng. Du masa pahala pura ke masa. Du pahala pura senika. Neka gula ring-ring abi vokal ketipan apa nih kayak dia. Ita ager bahintar ki ke Mas Adi. Ita ager karena mun bangki pakunta yeti la haram. Nah, itu jadi abeli boleh ke topik kita termasuk dengan pertanyaan yang disampaikan tadi bahwa ya alhamdulillah dengan budaya itu justru kemudian agama ini bisa dilangsungkan dilestarikan keberlangsungannya. Oke, jadi yang terpenting selama budaya Kak Dinto tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat itu.
Dan terkadang memang agama dikokohkan oleh budaya. Contohnya kan segala, du masa engki orang ngabini kau tunang ke son, kau tungi belencak, montangi belencak tak sah. Tak sah. Ya, Padahal tidak ada tak ada. Ya, tapi kan kebungaan. Leres kan. Bila lah ingin berki lencak lemari, bu matuan ni kan semisam biasa. Kengkun bila oleh sebulan bah tak ceng alako mantona pah akhirsa aja milwa mata engka mak aku buah jam akhirnya tersinggung mantona muka labog ini membu rema akhirsa ajam tapi tidak ajam akhirnya pakelar engko akhirsa deh bah ngocah aja nyama manton tikal nabu tak usah kini ke ajam tak usah oja karena ajam kini ke matua tae lah toka Ala ko mangki be ibarat maksud aji kan itu. Angki biasa je ranking pon metoy pikiran je. Pon kini ka pon sebisa pada Pak ngereng. Kangkui para panjenengan seperti agabung tangki. Panjenengan bisa masuk neng 0 belu 2 situng sanga Pak Kale belu petok sanga atau belu telok situng telok polo 2 lekor 4 belu petok sanga. Coran berdesa agabung kak dito. Ngereng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas ampun. Waalaikumsalam. Aduh, dari Pasir Kak Dito. Halo, masuk saya Kak Dito. Dari Cetung Kak Dinda. Dari Cetung. Ngereng langsung petanya ki. Kenapa pertanyaan mana bibeda atau raki ke Imam Ustaji semangken. Langsung. Dekat sebelumnya minta seporah pada Pak Kiai. Ini dengan Pak Kiai siapa gitu? Kiai Imam Sutaji, Kiai Imam Sutaji kan. Sebelumnya minta seporah. Oh engki sami seporan. Mengenai pertanyaan ini Kak Linto, Pak Kiai. Misalnya Andi kancah ini perempuan Kak Linto. Misalnya bekal, contoh bekal Kak Linto. Benih kan cap bekal bi kan lain, apa lain. Misalnya itu telepon nih Kak. Di bekal laki seumpama nih Kak Kiai. Telepon sampai nih Kak. Nah pergi omongannya kita ngelantur. Seterusnya kon nih Kak. Kan mon laki pemuda nih kan kan sudah. Nah pergi omongannya ke ngelantur. Sampai nikah nafsu bertinggikan ke nikah Kak Dito. Oh, sampai berbirahi je mau lari. Engki Jadi najak dus ke bola. Terbirahi Kak Dito. Engki sampai keluar mani Kak Dito. Apa pesan apa punten Kak Dito. Tapi sebelum jauh tepur Kak Dito. Kenapa betal sekali Dito bola pertanyaan? Engki kenapa betal apa punten Kak Dito. Selesai pon pertanyaan dugaan ini nih Kak. Ini salah asal sampai akhir Kak Dito sampai insya kan itu tak ambu sampai ngumpak 5 umpakan Kak Dito nama oleh nama punten Kak Dito. Kenapa kan imsak? Kenapa kan sampai adan kan? Imsak ini. Imsak Kak Dito. Sampai 5 umpakan Kak Dito. Pokoknya tahu Kak Dito. Apa oleh nama gengeng nama Kak Dito. Sekalangkong Kak Dito. Matur sekelangkong. Pasir Kak Dito mak kelopai. Waalaikumsalam. Pasir Kak Dito. Aduh. Kasmana itu. Oh ingki. Kasman cetung. Sekalangkong Kak Dito. Matur sekelangkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasman cetung Kak Dito. Ingki kita berdua pertanyaan. Ini kan beda si anu nih Kak. Kenapa yang Kak? Tangka boleh keluar san misan. Oh tadi nih Kak pun nyorot polan panjenengan aja apa. Oke. Sanika Mas Adi, jadi pertama pon teleponan ki. Pon teleponan. Ngelantur mungkin tak jerbaaki pon apa ngelantur cek apa sampai sejelas kan beda sama betal puasa bisa mabetal kencerna puasa. Mun keng pah betal apa sambil tak bentan asahwat kene kemun puasa tak betal. Tak betal Tak betal asahwat kini tak betal puasana.
Kecuali jangan segelak mau sampai yang aja mau keluar mani. Ini betal. Dan nikah berarti kenika betal duga hal. Setung betal puasa. Puasana betal. Dua kencerna pun apa boleh. Dan nikah maksudnya. Karena beda orang tak betal kencerna, tapi betal puasana. Beda kan. Coba kan tuh. Orang-orang sesake sejak turun puasa. Yang bening kengkek masake lho. Jadi berpuasa oleh setengah are asam lambung pah komat kapati ya. Cek mula maka tidak mau harus makan obat atau apa yang menyengaja masuk lewat rongga mulut kan. Iki betal puasa. Betal puasa cuman kencerna puasa nikah pakun masbutun indallah. Alhamdulillah, Engki karena duri kuat mangkana sampai Rasulullah nikah ada bu niyatul mukmin khairun min amalihi. Tapi nikah tidak salah arti lho. Mun pas niyatul mukmin nikah kemudian dimaknai Rasulullah niat orang mukmin lebih bagus dari lakona. Tak boja. Kuna niat melolor. Niat melolor ki benar. Nah, hadis itu bukan itu maksudnya. Ada banyak orang yang berniat kebaikan tapi sampai mangken tak petakaban Allah. Kon kenikah. Yang kedua pertanyaannya lagi. Oke, pertanyaan pun yang kedua. Mana bi imsak kan itu sanika. Napa terusakin punten. Sanika guna menanang imsak nika untuk nang Indonesia secara problem Madura ini ke 5 menit. Dari imsak kasa guna 5 menit. Engki bade jedah. Bade jedah. Bahkan wakila sampai ada bu tingkat 10. Dari imsak nika keng 10 mesti tak clear 10 no. Tapi saya katakan 5 menit lah. Enten tak betal. Tak betal. Imsak sanika karo ki akare sekitar 5 menit dan jadi kita habiskan yang 3 menit ompak tak nampak tan. Tak napa iki? Ngereng kan bade saya masuk nih kayak. Angka. Langsung ngempon ngereng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Pasera kan itu ben kama? Nika dari Batu Paratas nih ya. Pasera, sarang Pasera ka dito, Topoartas. Nika Mbak Titin dari Toparatas. Kiba Titin, beda si ada buahkina, ya torakina ka kiai kan to? Juga seorang kan disapina. Engki ngereng. Langsung saya tina. Langsung sarang kiai ki? Nika setanya kita tina. Ben anu na kasa ring amat kuasa ben aman to kasa. Ben napaka to? Napa tal wudu ben kamanto laki gak bisa. Oh. Tanya siap tina denika. Oh, kamanto laki. Laki pun. Nah. Ki. Kamanto laki gak gitu. Yang kana atina yang mata bini gak gitu. Ki. Juga Kak Dinta saya tanya siap tina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mbak Titin nih, Mbak Titin nih, Topoartas. Ampun nih kali pertanyaannya pun ya. Iki ampun paham. Ini kemak ngerek langsung nih. Oh, corak badan nih Kak, badan saya tanya boleh. Tore salmisan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan itu si puru tina. Oh, seki buru. Tetap dimin, bay. Tetap dimin. Dan atina kayak gitu. Engki, tetap dimin ki. Selain malah bisa masuk kan itu. Engki, motor langkung Mbak Titin to Bartas engki. Mana Pak? Engki. Piksel par. Cuma saya tanya siap tina. Engki, motor selangkung Mbak Titin to Bartas. Tetap Mbak Titin selain malah bisa masuk ki. Kan itu pertanyaannya. Betul lah. Mana binyiting kah? Kamanto matuang. Lanjut. Baik, Mbak Titin yang ada di Topoartas. Topoartas kan itu.
manter terus sehat ben manteran puasana palancarah makbul indallah amin ya rabbal alamin. Amin ke. Sekarang itu Mbak Titin. Kak itu memang jarang orang paham kan itu jarang atau memang karena memang baca tu sering silem lem ahlem ni kadang tak jelas lagi. Mantobi matua kain to mahrom. Beni panakan le, beni manto panakan, manto asli. Mahram iki. Mahrom itu tidak batal wudu. Misalnya enggak matua bini kamanto lake. Itu tidak batal wudunya. Bahkan sampai nungglenon waliyadzubillah menteri raksasa saja sampai kak dinto apesa. Misalnya hubungan laki bini kak dinto apesa, tade mantan matoa. Pakun. Karena apa? Karena seorang nenek kerja nih, mon bini mati tak bisa ngebin matoa. Lah mangkana misalnya mon kamat tua neka sampai jina apa mahrom karena budget mat tua neka sobung cerita mat tua ya kabin dan neka jadi mantolake kamanto bini mantolake kamat tua bini neka mahrom sebalik kejukan mat tua lake kamanto bini neka mahrom juga Sekat itu engki mahrom tak apa rekan tak betal ludun betan. Saka dintoh Mas Adi manter bisa eka ngarte. Nanti mun kuna wudu tateting tak napa. Dan kula kamat tua bini biasa asalaman berangkat kama salam tak napa dan. Oh, saka itu. Bini nikah jarang-jarang dijelaskan. Bang, fikir nikah pun enggak kenikah, pun jarang-jarang dijelaskan. Kula kan biasa Mas Adi dan kula kareng sepo bini, kareng sepo lake, engki mana bi perpanian mat tua biasa dan kula asalaman. Iki biasa mat tua perpan aruku ana wudu andi wudu asalaman tak masalah tak betal punten. Karena minta eti mau berangkat kemana kula mangkat iya kesah selamat. Nah ini biasa nih tak betal punten. Pon saneka. Mbak Titin. Iki. Atau bahasa lain nih manter ka kelia. Ampun 6 menit lecture dari pukul 12 siang ajunan Pakun Sareng Kelaban Adi Rahman dalam situng pulumpul dialog agama atau dialog Ramadan are mangken repu tanggal 13 Maret tahun 2000 Pak Lekor. Sebelum tersaki situng nomor laku pedi yang kak santen kaula. Napa masuk napa panten ngereng nih kak pon laku pon Lestare ki. Iki lagun pun Lestare. Saya masuk ngereng. Anda ki lanjut ngereng kita lanjutkan. Jadi bincang santai kita adalah tentang bagaimana indahnya berpuasa di Indonesia. Salah satu fenomena ketetian saya menarik rekan nang Indonesia kak toh. Selain benda budaya nggak segila kak disa. Nang Indonesia kak Dinto ketika bulan puasa semua orang kak itu ampun mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari. Betul kan. Bahkan beda ocaan lako setahun dipersiapkan kangkui kisah bulan kayak itu. Jadi mereka akan menggunakan waktunya bersama keluarga murni untuk ibadah rekan. Menghabiskan dengan bertadarus Quran, kemudian ningki ya walaupun tidak semuanya lah, justru kadang bulan puasa pas sajian aja culuk rang-rang mulai beda juga. Tapi ler sepona pasti dibuat ki mancenengan beri kan itu ten kaula belanja sarang bini kata aku saya mana pasar atau posa Partelon pasar laju. Saya waktu itu amtin Mas Adi kan tak omor belum pernah nengal pasar laju juga desa. Pasar laju. Macetnya sampai kayak gitu. Untungnya beri nanti kayak itu sepedaan. Untung tak sepedaan beri ngara. Sepedaan beri bener sih pangki. Ternyata kan alhamdulillah. Mungkin paham mobilan beri mantu cekak itu. Itu begitu indahnya rekan.
indah sekali bagaimana orang kayak itu ketika bulan puasa. Nyapaki obeng, nyapaki bekto. Jadi kesiapan untuk berkumpul dengan keluarga. Itu indahnya di Indonesia. Coraan tade lah apa bila bulan pasang. Betul. Tade lah. Saya beda ayap liap. Semuanya serba kurang. Jadi saya bantuan gula artinya Indonesia ini luar biasa, masyarakatnya luar biasa. Bahwa nang Indonesia puasa elakone kalaban khusyuk, kemudian nang tenang. Nikah boleh. Pon, cereng betok ni kelak nyala melolo. Nah, misalnya nikah boleh Mas Adi. Okey. Ketika nang Indonesia dan segala disiapkan obeng, terus kehusuan dalam ibadah tarawih itu seakan-akan luar biasa. Jalan-jalan si kemusola si asalah rombo, tidak ada perhatian sama sekali. Kemudian diperbaiki lampu-lampu jalan yang mestinya kemudian itu peteng. Betul. Gara-gara tarawih reki mondar mandir pulang pergi, bisa yodi pun. Seakan-akan momen puasa kan itu momen yang sangat istimewa. Memang istimewa, bahkan kancet Kanjeng Gusti Adabuna Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah Ramadan. Aja saking ngetang umat dia tahu bahwa Ramadan dia beda apa nang bulan Ramadan. Maka jak tentang umat kafiria berharap setahun di bulan Ramadan. Ya karena dari puasa Mas Andi. Bayangkan ini. Dalam sebuah hadis misalnya ada 5 perkara yang itu belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya gitu. Ada beberapa keistimewaan yang luar biasa. Nah, salah satunya Rasulullah ajabu bahwa diantaranya mulutnya orang yang berpuasa itu, bau mulutnya lebih harum dari misik. Tapi seporana cek andi arte lain nih. Maksudnya kayak itu Mas Adi. Orang yang tidak makan karena puasa. Kebauan mulut sih, kebauan jan. Bauna lesan. Kak dito patut ibadah. Depan Allah Subhanahu wa taala. Patut ibadah sehingga bauna lesan kain to. Lebih perom tebang misik. Keng kunci sampai salah arte maksudnya yang kipah tak asikat di nama kibenin sene maksudnya kiko tu cet asikat sana kala engki kini kah maksudnya kemudian selain dari kadinto Mas Adi ngereng langsung ponapaan kan itu diantaranya boleh bila awal Ramadan dan segala setong lesan umat Nabi Muhammad ni kasih apa saya per om misik. Kata misik iki. Di awal Ramadan kak dito. Umat Nabi Muhammad kak dito celing. Sarang Allah Subhanahu wa taala. Ya bes rekan. Celing ben tidak ada nikmat yang luar biasa kecuali celing sareng Allah. Ya iolati ben Allah Subhanahu wa taala. Yanduruna bi nadrah ay bi ainir rahmah. Se nomor telok Kak Dinto di antara keutamaan dari umat Nabi Muhammad separingi bulan Ramadan ben bulan Ramadan bahwa malaikat Kak Dinto nyona kisah forah sebenarnya seben malam. Iki. Ento saya nomor telok. Saya nomor 4 Kak Dinto Allah makon dek ke swargana Allah kangkui muka lah bang saneka ben se nomor 5 maneka Allah Subhanahu wa taala maka ketika pun berakhir Ramadan idza kana akhirul lailatin ghafara lahum jami'an faqala rajulun minalum ahya lailatul qadar qala la
Alam tara ilal umal ya'maluna fa idza faru min amalihim waffu ujurahum. Artinya ketika sudah selesai Ramadan, insya Allah tu sabtina ajunan kak dito isapora. Amin. Pas beda saya tanya sahabat, kenapa kini kau oleh Ramadan? Ya ndak begitu, ndak harus. Apa boleh jadi oleh apa nama? Lailatul Qadar. Apakah kau tunggu oleh Lailatul Qadar sebisa isapora? Rekan. Maka jabuna Kanjeng Nabi tidak harus Ramadan, tidak harus Lailatul Qadar maksudnya. Ya dilmo dileban abbas kau reng alakoh, bila lamari alakoh, maka pas apa panakan pasti beki. Le, ketika berakhir bulan Ramadan, maka panah sebagai orang apa sereben kok pas sampurna bekal beki. Demikian itu yang kelima. Begitu keistimewaan dari bulan Ramadan Mas Adi. Jadi itu maksudnya. Iya. Rasana ampun beda koncon bekto kada tuh. Oh, king. Ampun Pak Pulau Belu menit lecer dari pukul 12. Oh, king. Siap. Mungkin ada closing statement. Apa? Ada closing statement gitu. Baik. Saya paling akhir Engki Mas Adi bahwa dengan tema kita hari ini indahnya berpuasa di Indonesia. Ada kata-kata yang sangat indah untuk kita dengarkan bersama. Maka untuk semuanya nikmati keindahan berpuasa di Indonesia. Maka satu pesan saya dan kata-kata ini viral mengutip dari salah seorang yang pernah mengatakannya. Jika kau tak mampu bersanding dengan orang-orang yang soleh dalam ibadah dan sujudnya, maka bersandinglah dengan para pendosa dalam sujud dan taubat nasuhanya. Mantap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Adi. Kita lanjutkan, semoga puasa kita diterima dan makbul indallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini karena pertemuan perdana untuk mengambil barokah dari beliau muassis Nahdlatul Ulama serta pengarang dari kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, marilah kita haturkan surah Al-Fatihah kepadanya yang pahalanya berikan pertama kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Sayyidina Ali sebagai pintu ilmu, dan yang ketiga kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan yang terakhir kepada perintis inisiator berdirinya radio Peragaan Station. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahum wa ja'alal jannata ma'wahum. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi syukran ala nawalihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'duh. Artinya beliau Hadratus Syekh menyusun sebuah kitab diawali dengan ucapan syukur kepada Allah karena beliau telah bisa merampungkan, telah menerima pertolongannya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan kitab ini. Adapun yang kedua, beliau membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kepada keluarga dan para sahabatnya. Karena apa? Karena kita ketahui bahwasannya ini termasuk etika kepada kita semua ketika membaca sebuah kitab, mengarang sebuah kitab, menyusun sebuah kitab adalah diawali dengan rasa syukur atas nikmat Allah, dan syukur itu adalah dimiliki oleh Allah.
Adapun sholawat itu dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian kurang etis kiranya, kurang elok kiranya apabila kita menyusun sebuah karangan atau menjelaskan sebuah pembahasan tanpa didahului dengan ucapan syukur dan sholawat kepadanya. Oleh karenanya dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita ketika berdoa, etika dari kita berdoa yang pertama, marilah kita ucapkan dengan astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Dan yang kedua, ucapan kalban syukur dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dilanjutkan dengan doa-doa yang akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahadza kitabun audatu fihi syai'an min hadisil mauta wa asratis saatih. Kitab ini pada dasarnya ada dua pokok pembahasan, yaitu menceritakan tentang mati dan menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Karena apa? Karena setiap benda yang hidup itu pasti mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan yang kedua yaitu menerangkan tanda-tanda hari kiamat, karena kita sudah maklum, sudah tahu semua bahwa kiamat pasti akan terjadi. Namun kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat tersebut. Oleh karenanya sangat penting sekali Hadratus Syekh menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat dalam kitabnya. Baik, itu penggemar muqaddimah dari Ustadz Imam Sya'roni. Nanti akan tetap dilanjutkan tentang pembahasan bagaimana cerita tentang mati dan tanda-tanda kiamat yang memang langsung diambil dari kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Penggemar yang baru saja bergabung di 87,9 FM, Kacong sampaikan selamat siang untuk yang baru saja bergabung di program ini. Namun Kacong juga sampaikan informasi bagi penggemar selain program kajian kitab di jam 1 sampai dengan jam 2 siang, di setiap hari ya atau setiap malam selesai sholat tarawih 87,9 peragaan stesen juga menghadirkan tadarus Al-Quran live di studio. Kalau tadi malam itu di malam Rabu, utusan dari Musola Darun Najah Palalangan dengan penanggung jawab Cak Siman dengan kru pendamping adalah Mas Abi. Maka untuk nanti malam diharap kehadiran untuk hadir di studio Radio Peragan Station adalah utusan dari grup Kinang dengan penanggung jawab Mbak Devi dengan kru pendampingnya Mas Asfi. Menyambut indahnya hari ini.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fatara sha'iman kutiba lahu mithlu ajri shaimi, la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Pesan ini dipersembahkan Peragaan Station. Fadilah sholat tarawih malam ketiga, malaikat di bawah aras berseru, mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. 87,9 Peragaan Station. Kalau tadi Ustadz Imam Sya'roni baru membuka tentang awal ya kajian kitab hari ini dengan mengucapkan syukur pada Tuhan gitu ya. Kemudian berikutnya kita akan mendengarkan kembali penjelasan kajian kitab hari ini bersama dengan Ustadz Imam Sya'roni. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syai'an minal kalami ala bayanis sunnati wal bid'ati. Yang pertama, beliau akan menjelaskan tentang pengertian sunnah dan bid'ah. Wa syai'an minal ahadisi biqasdin nasihati. Dan pada poin yang kedua akan menjelaskan tentang beberapa hadis tentang nasihat. Artinya ada 2 poin yang akan kita bahas, yang akan kita ikuti dalam kitab ini, yaitu tentang pengertian bid'ah dan sunnah, dan yang kedua tentang hadis yang akan memberikan nasihat kepada kita. Wa ilallahil karimi amuddu akufal ibtihal. Artinya tetap kepada Allah kita memohon ampunan, kepada Allah lah tempat kita kembali. Ayyan fa'abihi nafsi wa amsali minal juhali. Semoga dengan hadirnya kitab ini, beliau Hadratus Syekh, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan kitab ini. Dan karena beliau merasa bahwa beliaulah termasuk dari orang-orang yang masih minal juhali, termasuk dari orang-orang yang masih dikategorikan orang yang tidak nyampe pada makomnya. Wa ayyaj'ala amali khalisan liwajhil karim. Semoga Allah menerima amal perbuatan kita, amal perbuatan beliau Hadratus Syekh dalam mengarang kitab ini, yaitu dengan murni amal-amal yang diterima. Innahu jawadun ra'ufur rahim. Karena Allah lah azat yang maha dermawan dan menerima segala taubat. Wa hadza awanu syuru'i fil maqsudi. Adapun kitab ini akan menjelaskan tentang, akan dimulai dengan beberapa permasalahan yang akan dimaksud di atas, yaitu tentang sunnah dan bid'ah bi'aunil malikil ma'bud, ya, tentang tetap memohon pertolongan azat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya Hadratus Syekh akan menjelaskan dalam kitab ini, yaitu ada 2 poin, ada 2 kadi. Yang pertama yaitu menerangkan tentang sunnah dan bid'ah. Yang kedua akan menerangkan hadis tentang nasihat. Tentunya nasihat itu adalah nasihat yang bermanfaat, nasihat yang baik kepada kita. Dan kepada Allah lah
kita akan memohon pertolongan. Semoga dengan hadirnya kitab ini dan kita membaca, belajar bersama, mudah-mudahan diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bekal di kehidupan kita bersama. Amin, amin. Yang semoga itu penggemar yang disampaikan awal bahwasanya dalam kajian kitab yang akan dibahas setiap hari, menurut yang dibaca disampaikan oleh Ustadz Imam Sa'roni, kita akan nanti membahas lebih luas ya, membahas lebih luas bagaimana sunnah, bagaimana bid'ah gitu ya. Itu yang akan dijelaskan di dalam kitab ini, dan yang perlu penggemar pahami bersama bahwa kajian kitab ini merupakan kitab yang langsung dikarang langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi memang sengaja dihadirkan di bulan suci Ramadan, sekaligus kita bagi kita yang mungkin saja tidak bisa untuk belajar langsung di pondok-pondok pesantren, tapi kita bisa belajar isi dari kitab karangan Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum kita lanjut kembali kepada pembahasan apa itu sunnah, kemudian apa itu bid'ah, dan apa saja yang akan nanti dibahas berikutnya oleh Ustadz Imam Sa'roni, kita coba hadirkan dulu tembang yang satu ini. Puasa sebulan penuh puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Puasa sebulan penuh puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Sebulan menahan nafsu, menjauhi larangan Tuhan, meningkatkan ketakwaan, puasa dengan penuh ikhlas, tingkatkan martabat diri, lahir batin suci kembali. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Puasa sebulan penuh puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Puasa sebulan penuh puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Sebulan menahan nafsu, menjauhi larangan Tuhan, meningkatkan ketakwaan, puasa dengan penuh ikhlas, tingkatkan martabat diri, lahir batin suci kembali. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Puasa sebulan penuh puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Sebulan menahan nafsu, menjauhi larangan Tuhan, meningkatkan ketakwaan, puasa dengan penuh ikhlas, tingkatkan martabat diri, lahir batin suci kembali. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan.
Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Peragaan Station 2024. Ikuti lomba doa-doa pendek untuk tingkat TK dan RA. Doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, doa akan mandi, doa keluar kamar mandi, doa memakai pakaian, doa membuka pakaian, doa ketika bercermin, doa sebelum makan, doa tua, dan doa selamat dunia akhirat. Daftarkan buah hati Anda sekarang juga di Radio Peragaan Station di kantor Kecamatan Peragaan. Hubungi 0823 3049 8609 atau 0853 3603 2411. Ramadan Fantastik Peragaan Station mengaji, menyanyi, dan berbagi untuk hati yang fitri. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ada beberapa lomba, seperti lomba doa harian kategori TK RA sederajat. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Zuktu wa lan natakhalla. Lomba nasyid Islami kategori SD MI sederajat. Kegiatan ini akan dimulai tanggal 3 Ramadan di jam 9 sampai jam 11 siang. Untuk pendaftaran dibuka sampai 8 Maret 2024. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 0852 8712 7029 atau di 0819 1668 7800. 34 menit saat ini bergeser dari jam 13 atau jam 1 siang. Masih dalam kajian kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang hari ini sebagaimana disampaikan Ustaz tadi kita akan membahas, memperdalam tentang sunnah dan bid'ah ya. Tentang sunnah dan bid'ah ini akan langsung dijabarkan secara rinci oleh pengisi acara kita untuk hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanis sunnati wal bid'ati. Bab pertama akan membahas tentang sunnah dan bid'ah. As-sunnatu bidhammih wat tasdidih kama qala Abul Baqai fi kulliyatihi. Lugatan at-tariqatu walau ghairu mardiyatin. Wa syar'an ismun lit-tariqatil mardiyatil maslukati fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu. Artinya yang dimaksud dengan sunnah adalah cara atau jalan untuk menempuh pertama, yaitu menempuh ridha Allah atau menempuh perjalanan atau kegiatan walau ghairu mardiyatin, meskipun tidak memperoleh ridhonya. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Wa syar'an, adapun menurut syariatnya, syariat kita adalah suatu nama yang mendapatkan keridhaan, yang telah diridhai oleh Allah, yang telah diridhai olehnya dan diridhai oleh Nabi kita, sehingga menjadi sebuah pelajaran, artinya menjadi sebuah kegiatan kita di setiap hari tentang keagamaan. Adapun perjalanan tersebut salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya pekerjaan tersebut
telah dikerjakan oleh Rasulullah, au ghairuhu, atau lain dari Rasulullah. Artinya yang dimaksud sunnah adalah apapun yang dikerjakan atau yang difatwakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau selain dari Nabi. Siapa selain dari Nabi? Mimman huwa ulima fid din ka ashabati radhiyallahu anhum, yaitu seperti para sahabat-sahabat beliau. Karena ada beberapa perbuatan yang bersifat ibadah tapi tidak dicontohkan Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabatnya, tetapi oleh Rasulullah itu tidak dilarang, maka itu termasuk dari hadis. Kenapa? Karena sudah dikerjakan, sudah menjadi aktivitas oleh para sahabat. Seperti halnya yaitu kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Itu oleh Rasulullah itu tidak dilarang, tetapi yang mencontohkan pertama kali itu adalah para sahabat Nabi. Jadi pada intinya sunnah itu adalah perkataan atau perbuatan tentang keagamaan yang dilakukan oleh Rasulullah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi dikerjakan oleh para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Jadi tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak dikerjakan oleh para sahabat, tetapi dikerjakan oleh khulafaur rasyidin, itu tetap juga dinamakan sunnah. Sunnah apa? Yaitu sunnah adalah pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Nabi, perbuatan atau tingkah laku seperti itu. Wa urfan ma wadhaba alaihi muqayyidan nabiyan kana awwaliyan was sunni mansubun ila sunnati hatfut ta'i lin nisbati. Barusan itu kita telah tahu pengertian hadis, pengertian sunnah menurut bahasanya yang pertama, yang kedua menurut syariatnya bagaimana, yang ketiga menurut kebiasaannya. Artinya sunnah itu terbiasa itu bagaimana, biasanya itu bagaimana, yaitu ma wadhaba alaihi muqtadan nabiyan kana awwaliyan. Artinya perbuatan yang telah menjadi penganut, artinya yang telah diikuti oleh Nabi atau para wali. Artinya Nabi itu punya pengikut, para wali-walinya Allah juga punya pengikut, dan pengikut tersebut serta wali tersebut dan Nabi tersebut mengerjakan suatu perbuatan tersebut, maka itu termasuk dari sunnah. Apa contohnya yang telah kita budayakan setiap hari, yaitu sunnah-sunnah, artinya yang telah dilampahkan atau dikerjakan oleh para wali-walinya Allah adalah ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita berbanyak bersedekah, memperbanyak mengerjakan peribadahan, atau dengan hadirnya bulan Ramadan kita terasa riang gembira. Itu adalah dikerjakan oleh para nabi dan dikerjakan oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun termasuk dari kategori sunnah. Adapun kata sunnah tersebut adalah mansubun ila sunnati, yaitu adalah sunni. Artinya kata-kata sunnah itu pertama adalah sunni. Kenapa? Karena letaknya itu dibuang. Kenapa dibuang? Karena yang dimaksud adalah sunni adalah orang-orang yang berpegang teguh pada Rasulullah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pengertian sekilas tentang sunnah
yang diterjemahkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal bid'atu kama qala Syekh ruzukun fi iddatil marid. Syar'an ihdasu amrin fid dini yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisurati aw bil haqiqati. Artinya menurut salah satu syekh bahwa yang dimaksud bid'ah sesuatu yang baru atau membuat atau mengadakan sesuatu yang baru tentang keagamaan, menyerupai tentang perbuatan-perbuatan yang bernuansa agama. Tetapi pada hakikatnya, pada kenyataannya itu tidak termasuk dari agama, tidak termasuk dari perbuatan yang keagamaan. Contohnya, dari awal itu memang seakan-akan ibadah. Dari awal sampai akhir perbuatan tersebut seakan-akan itu ibadah, dan memang betul-betul ibadah. Tapi itu sesuatu yang baru, mengada-ngada. Contohnya, kita melakukan ibadah sholat sunnah setelah asar dan setelah subuh, itu kan dilarang. Bahkan ada yang mengharamkan. Kenapa? Karena perbuatan tersebut menyerupai pada perbuatan orang-orang yang menyembah matahari. Ketika matahari terbit dia sembahyang, ketika matahari terbenam juga demikian. Makanya di dalam Islam itu diharamkan melaksanakan sholat setelah subuh dan setelah asar. Tetapi ada beberapa kelompok atau orang yang melakukan demikian. Itu namanya bid'ah, karena membuat sesuatu yang baru tapi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Pada awalnya, dari awal sampai akhir perbuatan tersebut memang seakan-akan bernuansa agama, tetapi tidak termasuk pada agama. Itu yang dimaksud dengan sawa'un kana bisurati. Yang kedua, au bil haqiqati. Memang dari kenyataannya itu tidak termasuk dari perbuatan yang bernuansa agama. Dari kenyataannya juga demikian. Banyak contoh-contoh yang kita budayakan di setiap hari dalam kehidupan kita. Tapi itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Nanti ada bid'ah hasanah, ada bid'ah qabihah di belakang. Jadi contoh ketika kita mau melaksanakan akad nikah, itu kan yang wajib rukunnya itu kan yang lima. Selain yang lima itu kan termasuk bid'ah au bil haqiqati. Dalam kenyataannya itu bukan ibadah. Itu termasuk bid'ah, seperti apa ya, membawa makanan-makanan, kue-kue, atau membawa perabotan ke rumah tangga. Itu termasuk bid'ah. Tapi nanti akan dikategorikan pada bid'ah yang hasanah. Jadi pada intinya bahwa kita harus tahu, kita memahami sekarang bahwa bid'ah itu adalah membuat sesuatu yang baru di dalam agama atau yang bernuansa agama. Tetapi pada hakikatnya itu bukan kegiatan yang bernuansa agama, tapi difilter untuk menjadi sebuah kegiatan berkeagamaan. Atau secara kenyataannya memang tidak termasuk perbuatan yang bersifat keagamaan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Itu termasuk dinamakan, dikategorikan pada bid'ah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Jadi barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, perbuatan yang baru, tingkah laku yang baru, apapun yang membuat sesuatu yang baru, tetapi tidak ada di masa-masa Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka
fahuwa raddun. Pekerjaan tersebut akan ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap sesuatu yang baru itu namanya bid'ah. Jadi yang tidak pernah dicontohkan, yang tidak pernah dikerjakan, yang tidak pernah dikerjakan Nabi dan para sahabatnya itu termasuk dari bid'ah. Contohnya sekarang di masa-masa Nabi kan tidak ada majelis, yang tidak ada yang bernuansa seperti kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada pondok pesantren, yang ada hanya majelis taklim, tetapi itu akan dikategorikan pada bid'ah hasanah nanti di belakang. Waqad bayyana al-ulama'u rahimahullahu anna al-ma'na fil hadisaini al-madhkuraini raji'un li tawyiril hukmi bi'tiqadi ma laisa bi kurbatan la mutlaqul ihdasi. Artinya dari kedua hadis tersebut di atas barusan yang telah disebutkan itu akan berubah sebuah keyakinan kita bahwa ada suatu perbuatan yang seakan-akan itu bersifat ibadah tapi kenyataannya bukan ibadah. Ada suatu perbuatan dari awal sampai akhir itu tidak bernuansa ibadah tetapi dikerjakan oleh kita. Maka bagaimana? Maka Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Idqat tanawalat syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha au bi furu'iha fayakunu makisan alaiha. Dengan demikian dalam syariat tersebut akan diperoleh dari beberapa asal usul dari syariat tersebut sehingga kita akan kembali kepada usul tersebut. Kalau tidak kita bisa kembali kepada usul, paling tidak kita kembali kepada furu'iha, artinya kepada bagian-bagian dari syariat tersebut. Yang kedua, kalau tidak bisa kembali kepada sebagian dari syariat tersebut, kita bisa mukisan, kita bisa mengukur, mengandai-andai atau menyamakan perbuatan tersebut dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu tentang pengertian dari bid'ah yang telah kita ikuti bersama. Baik penggemar, itu pembahasan kita hari ini tentang sunnah dan bid'ah yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz kita hari ini, Ustadz Imam Sya'roni, di program kajian kitab spesial bulan suci Ramadan. Hari ini tanggal 13 Maret 2024. Karena memang program ini hanya hadir 1 jam, dari jam 1 sampai dengan jam 2, maka pembahasan memang tidak begitu terlalu panjang ya, tapi insya Allah sudah mengcover apa yang disampaikan. Demikian kan Ustadz ya? Ya, baik. Terima kasih Ustadz untuk hari ini. Semoga bisa kita semua kembali di lain kesempatan. Silakan Ustadz. Qala, selanjutnya mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita akan ketemu pada hari Sabtu ya. Qala wa mawazinuha wallahu a'lam bisawab. Ya Rabbi waufiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
hitam jalanku. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Ya Rabbi, izinkanlah aku kembali padamu. Meski mungkin takkan sempurna, aku sebagai hamba-Mu. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu. Aku ingin dan meski tak layak sujud padamu, dan sungguh tak layak aku. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu. Aku ingin kembali kepadamu. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Aku ingin kembali kepadamu. Ampunkanlah aku. Terima kasih penggemar tetap stay tune di 87,9 Peragaan Station. Jangan bergeser dari channel ini. Mengasah bakat anak usia SDMI, Peragaan Station menggelar Lomba Nasid Islami 2024. Lagu babak penyisihan bebas, materi lagu bawa sendiri. Daftarkan buah hati Anda sekarang juga ke Radio Peragaan Station di kantor Kecamatan Peragaan. Hubungi 0823 3049 8609 atau 0823 34